warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Puspitasari. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Majene, Pokjar Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan praktikum kali ini yaitu pencernaan makanan. Judul percobaan, struktur sistem pencernaan, tujuan percobaan, mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang pertama yaitu gambar sistem pencernaan makanan, dan yang kedua yaitu alat tulis. Praktikum kali ini yaitu proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa organ yang berperan dalam proses pencernaan, seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah di dalamnya. Terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, pitialin, dan juga enzim maltase. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Kerongkongan atau yang sering disebut esofagus merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristatik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung. Ketika makanan dihaluskan oleh gerak otot-otot lambung, pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Enzim remin yang berfungsi mengubah protein menjadi kesin. Dan juga HCl asam klorida yang berfungsi memecahkan protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan makanan. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses kotoran. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan lewat anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan mencegah feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Simpulan, proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Proses pencernaan makanan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung, yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Sekian penjelasan dari saya tentang proses pencernaan makanan. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.